Halo semua, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga dengan NIM 2310114211. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang masalah sosial budaya, yaitu kemiskinan. Di mana di dalam video kali ini, saya akan melengkapi ujian akhir semester mata kuliah masalah sosial budaya. Saya sendiri merupakan salah satu seorang mahasiswa yang ada di program studi pendidikan sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di dalam video ini teman-teman akan mengetahui apa sih arti definisi kemiskinan dan apa pentingnya memahami aspek sosial budaya dalam konteks kemiskinan dan faktor-faktor sosial budaya dalam kemiskinan atau apa saja yang menjadi penyebab kemiskinan dan langkah-langkah apa saja untuk memerangi kemiskinan ini serta dampak-dampak masalah kemiskinan yang akan kita bahas. Baik. Oke, sebelumnya Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih arti kemiskinan. Nah, jadi kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya, materi, atau akses terbatas terhadap sumber daya esensial seperti makanan, air bersih, pakaian, perumahan layak, dan layanan kesehatan. Secara lebih luas, kemiskinan juga mencakup keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena kemiskinan hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya. Yang kedua, pentingnya memahami aspek sosial budaya dalam konteks kemiskinan. Yang pertama, konteks yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang kompleks. Misalnya norma budaya tentang pekerjaan atau pendidikan dapat mempengaruhi keputusan individu dalam memilih karir atau pengeluaran untuk pendidikan. Yang kedua, penyebab yang beragam. Penyebab kemiskinan bisa sangat bervariasi dari satu komunitas atau kelompok sosial yang lain. Memahami norma, nilai-nilai, dan praktik budaya yang mempengaruhi kemiskinan membantu dalam menentukan strategi yang sesuai untuk mengurangi atau menghilangkan penyebab kemiskinan. Yang ketiga, pola perilaku dan pilihan. Budaya dan nilai-nilai sosial mempengaruhi pola-pola perilaku individu dan kelompok dalam hal pengeluaran, investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan kehidupan ekonomi secara umum. Memahami hal ini dapat membantu dalam merancang program-program yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang keempat, stigma dan diskriminasi. Stigma sosial terhadap kemiskinan atau kelompok tertentu dapat memperburuk kondisi kemiskinan dengan menghambat akses terhadap kesempatan ekonomi, layanan sosial, atau dukungan komunitas. Memahami dinamika ini penting untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mempromosikan inklusi sosial. Yang kelima, keterlibatan komunitas. Dalam banyak kasus, solusi untuk mengatasi kemiskinan yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari komunitas lokal. Memahami struktur sosial dan budaya komunitas membantu dalam membangun dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif-inisiatif perubahan. Dan yang terakhir, pendekatan yang holistik. Memasukkan perspektif sosial budaya memungkinkan untuk mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lebih holistik dalam memerangi kemiskinan. Ini mencakup tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan kapasitas komunitas. Oke, selanjutnya itu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan. Yang pertama yaitu struktur keluarga.
Struktur keluarga yang tidak stabil dan terganggu seperti perceraian, kematian orang tua, atau keluarga yang besar dengan tanggung jawab finansial yang tinggi dapat meningkatkan risiko kemiskinan. Misalnya tanggung jawab untuk merawat anggota keluarga yang membutuhkan dapat membatasi kesempatan untuk bekerja. Yang kedua, pendidikan yang rendah. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas atau kesempatan untuk belajar dapat membatasi kemampuan individu untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang lebih baik dan lebih berpenghasilan. Yang ketiga, ketidakefektifan sistem dukungan sosial. Sistem dukungan sosial yang tidak memadai atau tidak efektif dalam memberikan bantuan kepada individu atau keluarga yang membutuhkan dapat menyebabkan kelanggengan kemiskinan. Yang keempat, norma dan nilai budaya. Norma-norma budaya yang mendorong perilaku tertentu atau memandang rendah terhadap inovasi atau perubahan dapat membatasi kemampuan individu untuk mencapai kemandirian ekonomi. Yang kelima, akses terhadap pemutusan sosial. Keterbatasan akses terhadap jaringan sosial yang kuat atau dukungan dari komunitas dapat memperburuk kemiskinan dengan mengurangi peluang untuk mendapatkan informasi tentang peluang pekerjaan atau sumber daya yang tersedia. Yang keenam, isolasi sosial. Individu atau kelompok yang mengalami isolasi sosial atau diskriminasi dapat menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya ekonomi, pendidikan, atau layanan kesehatan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan terakhir, kondisi lingkungan fisik. Lingkungan fisik seperti lokasi geografis yang terpencil atau kualitas perumahan yang buruk juga dapat mempengaruhi kemiskinan dengan membatasi akses terhadap pekerjaan, layanan, dan kesempatan ekonomi lainnya. Selanjutnya yaitu dampak-dampak masalah kemiskinan terhadap masyarakat. Yang pertama, kesehatan masyarakat yang buruk. Kemiskinan seringkali terkait dengan kesehatan yang buruk dan penyebaran penyakit yang lebih tinggi di antara populasi yang miskin. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, nutrisi yang tidak memadai, dan lingkungan yang tidak sehat dapat menyebabkan peningkatan angka kematian dan penyakit di komunitas yang miskin. Yang kedua, keterbatasan pendidikan. Kemiskinan dapat membatasi akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin mungkin tidak mampu menghadiri sekolah dengan baik, memiliki tingkat absensi yang tinggi atau putus sekolah lebih awal. Hal ini dapat mempengaruhi peluang kerja di masa depan dan meningkatkan siklus kemiskinan antar generasi. Yang ketiga, rendahnya kualitas hidup. Individu yang hidup dalam kemiskinan sering menghadapi kondisi hidup yang buruk, seperti perumahan yang tidak layak, akses terbatas terhadap air, sanitasi yang buruk, dan infrastruktur dasar yang tidak memadai. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan. Berikutnya, ketimpangan sosial dan ekonomi. Kemiskinan dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kesenjangan antara kelompok-kelompok yang kaya dan miskin dapat mengarah pada ketegangan sosial, diskriminasi, dan isolasi. Hal ini dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Berikutnya ada keterlibatan kriminalitas. Kemiskinan dapat menjadi faktor resiko untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Ketidakstabilan ekonomi dan kurangnya akses terhadap peluang ekonomi yang layak dapat mendorong individu untuk mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk melalui kegiatan yang ilegal. Berikutnya, pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, regional, atau nasional. Ketika sebagian besar populasi hidup dalam kemiskinan, mereka cenderung memiliki daya beli yang rendah, yang dapat mengurangi peminatan terhadap barang dan jasa, dan pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang terakhir, pengaruh psikologis dan emosional. Nah, individu yang hidup dalam kemiskinan sering mengalami stres yang tinggi, kecemasan dan depresi akibat tekanan finansial, dan ketidakpastian masa depan. Ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental serta interaksi sosial dan hubungan interpersonal. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Yang pertama, pendidikan yang berkualitas dan akses untuk semua. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas termasuk akses yang adil dan merata terhadap pendidikan dasar dan menengah, serta pelatihan keterampilan untuk pekerjaan yang layak. Ini dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kapasitas individu untuk memasuki pasar kerja yang kompetitif. Yang kedua,
penguatan sistem kesehatan, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar termasuk imunisasi, perawatan maternal dan anak, dan layanan kesehatan reproduksi. Program kesehatan masyarakat yang efektif dapat membantu mengurangi beban penyakit dan kematian yang berhubungan dengan kemiskinan. Yang ketiga, pengembangan ekonomi lokal. Mendorong pembangunan ekonomi lokal melalui investasi dan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi. Ini juga melibatkan pendukungan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah serta akses terhadap pasar teknologi. Pengentasan kelaparan dan gizi buruk. Program-program pangan yang efektif termasuk bantuan pangan langsung, program nutrisi untuk ibu hamil dan anak-anak, serta inisiatif untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi. Selanjutnya ada perlindungan sosial yang berkesinambungan. Membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan seperti program tunjangan sosial, asuransi kesehatan universal, dan bantuan sosial untuk keluarga yang rentan. Berikutnya, pemberdayaan perempuan dan masyarakat marginal. Mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, pelatihan keterampilan dan kebijakan yang mengurangi diskriminasi. Berikutnya, penguatan kapasitas komunitas, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program-program pembangunan. Hal ini melibatkan pelatihan, pendidikan, dan dukungan untuk membangun kapasitas dan keberdayaan masyarakat lokal. Berikutnya ada peningkatan infrastruktur dan akses layanan dasar. Investasi dalam infrastruktur fisik dan sosial seperti jalan, transportasi publik, air bersih, dan sanitasi serta listrik untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan. Berikutnya, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan iklim sehingga masyarakat tidak terpinggirkan akibat degradasi lingkungan dan bencana alam. Yang terakhir yaitu penguatan kelembagaan dan kebijakan publik. Hal ini mendorong reformasi kelembagaan dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan inklusif dan pemerataan ekonomi serta memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.